Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat dikuatkan iman Islam oleh Allah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita, sehingga kita bahagia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah 2 tahun Indonesia tidak mengirimkan jamaah hajinya, tahun ini Indonesia mengirimkan, bahkan sebagian dari jamaah haji Indonesia telah kembali ke tanah halal, ke tanah air, yaitu Indonesia yang kita cintai ini. Orang yang melakukan ibadah haji tidak ada lain kecuali hanya berharap agar hajinya mabrur. Makanya doa yang senantiasa dipanjatkan, yang sangat masyhur pada saat menunaikan ibadah haji adalah Allahumma ij'al hajan mabruro wa sa'yan maskuro wa dzamban mahfuro wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, kami mohon haji kami mabrur, amal kami diterima, dosa kami diampuni, dan ongkos kami tidak akan menyebabkan kami bangkrut. Ini doa yang sangat masyhur pada saat ada orang yang menunaikan ibadah haji. Lalu apa ciri-ciri haji yang mabrur? Karena mabrur itu mudah diucapkan, gampang sulit untuk dijalankan. Mabrur itu ada tingkatannya. Kalau saya selaku pembimbing haji atau pembimbing umroh, mabrur itu dari kata albir yang artinya baik. Semua orang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah itu mabrur. Kalau pengamatan saya tapi ini ya. Kenapa? Kalau mabrur dari kata albir baik, maka semua orang di sana itu baik. Yang di sini gak pernah sholat berjamaah, di sana jamaah terus. Yang di sini gak pernah tadarus, di sana tadarus terus. Maka kalau menggunakan kata mabrur dari kata albir, maka semuanya itu mabrur. Tinggal berapa karat kemabrurannya itu. Ada yang baru nyampe bandara Jeddah King Abdul Aziz, mabrurnya sudah mulai pudar, sudah mulai marah-marah, sudah mulai watak aslinya keluar. Ada yang nyampe di Solo, umpama kita ya, yang SOC itu di Solo sudah mulai mabrurnya rontok itu. Udah baru nyampe rumah, mabrurnya rontok. Makanya orang yang haji itu, karena haji itu mabrur, orang itu baik, orang yang pergi haji itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang itu dosanya diampuni, dosanya berkurang, maka orang itu menyenangkan. Makanya banyak orang yang nengokin orang pulang haji. Kalau kita dari luar negeri, selain dari Mekah Madinah, gak ada orang nengokin itu. Tapi kalau pulang haji ada aja yang nengokin. Kenapa? Karena dosa kita berkurang, jadi orang itu menyenangkan. Makanya tetangganya masih maklumin itu. Wah, itu Pak Haji baru belum ke masjid, masih capek. Hari kedua Pak Haji baru belum ke masjid, masih banyak tamu. Itu masih dimaklumin. Tapi kalau seminggu tetap gak ke masjid, Haji tomat itu, berangkatnya tobat, pulangnya kumat itu. Nah ini karena mabrur itu ada kadarnya, ada karatnya. Makanya Ibhi itu mempunyai semboyan haji mabrur sepanjang hayat. Apa maksudnya? Untuk mempertahankan kemabruran itu susah sekali. Lalu apa ciri-ciri orang yang hajinya mabrur? Yang pertama, orang yang haji itu semata-mata lillahi ta'ala, tidak ada keriaan, tidak ada riya. Karena haji itu ibadah yang potensi riyanya besar sekali. Makanya perintah untuk menunaikan ibadah haji ditekankan dengan kata walillahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Ada kata-kata untuk Allah lah kalian pergi haji, bagi yang kalian diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ditekan untuk Allah lo pergi haji. Kenapa? Potensi rianya besar. Kalau saya belum sholat, nggak ada orang tahu. Saya sudah sholat, nggak ada orang tahu. Atau maksudnya bisa saja orang tidak tahu saya itu sudah sholat atau belum. Tidak ada banyak orang yang tidak tahu saya itu puasa atau tidak. Banyak yang tidak tahu saya itu bayar zakat atau tidak. Tapi kalau haji nggak bisa ditutupi. Apalagi di kampung. Sebelum berangkat ada walimatus safar, nanti ada pelepasan, ada adzan, ada peluk-pelukan, salam-salaman. Wah, sekampung tahu semua. Sebelum berangkat sudah rame, nanti pulang rame lagi. Jadi potensi riaknya itu loh. Nggak kayak saya nih. Wah, nggak kayak saya nih. Haji nih, alhamdulillah nih. Oh, ini dapat undangan ini, saya dapat petugas nih, saya dapat TPHD dari daerah nih, umpama seperti itu. Itu potensi riaknya itu besar sekali. Karena ada kata-kata nggak kayak saya ini gitu loh. Maka haji yang mabrur adalah satu haji yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, haji yang mabrur haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ciri-ciri diterimanya itu adalah orang yang setelah pulang haji, ibadahnya dan akhlaknya atau hablum minallah dan hablum minannasnya jauh lebih baik daripada sebelum haji. Pada saat sebelum haji ya sholat, tapi jarang berjamaah. Setelah pergi haji, jadi motornya, penggeraknya umpama berjamaah di masjid, meramaikan musola, meramaikan masjid, meramaikan majelis taklim. Dulu pada saat belum haji, pelit, bakhil. Setelah pulang haji, jadi orang yang dermawan dan lain sebagainya. Intinya adalah orang yang sebelum pergi haji jauh setelah pulang dari haji, kebaikannya baik itu hablum minallah, kedekatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau baik sesama manusianya itu meningkat. Karena ada orang yang hablum minallahnya baik, hablum minannasnya jelek. Ibadah sih ibadah, tapi kalau ketemu orang itu nggak pernah negur, nggak pernah senyum, itu kan hablum minallahnya tidak diimbangi dengan hablum minannas. Ada lagi orang yang hablum minannasnya baik banget, ketemu orangnya sering nyumbang, sering sedekah, tapi nggak pernah sholat. Nah ini haji yang mabrur, salah satu ciri-cirinya adalah orang yang lebih baik hablum minallah dan hablum minannasnya dari sebelum menjalankan ibadah haji. Silakan. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, tentu iming-imingnya atau upah ujrohnya dari orang yang menjalankan ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur itu luar biasa. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illal jannah. Orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surganya Allah. Masya Allah, haji sekarang itu paling 37 sampai 40 akan mendapatkan surganya Allah. Kita bikin rumah di mana Karangsentul umpama ya, 45 itu cuma dapat tanahnya berapa meter, ya kan? Ini karena rahmat Allah. Maka orang itu pada saat bisa menjalankan ibadah haji, tidak ada cita-cita yang lain kecuali mendapatkan predikat haji yang mabrur. Lalu ciri-ciri yang berikutnya haji yang mabrur disampaikan oleh Rasulullah SAW. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal hajjul mabrur, apa itu haji mabrur? Jadi para sahabat bertanya ciri-ciri, kasarannya gitu ya, kriteria atau kisi-kisinya orang yang mendapatkan predikat haji mabrur itu apa sih? Rasulullah SAW menjawab, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Ciri-ciri orang yang mendapatkan predikat haji mabrur adalah orang yang memberikan makan dan orang yang menebarkan salam. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, secara harfiah memberikan makan adalah kita suka berbagi, kita suka berderma kepada orang lain.
Dalam bulan Dzulhijjah ini juga ada kisah bagaimana kedermawanannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampailah suatu ketika Nabiullah Ibrahim itu berjalan hanya sekedar nyari teman makan. Kalau kita kan berjalan karena untuk menghindari teman, karena mau makan yang aneh. Nabiullah Ibrahim sampai nyari teman untuk diajak makan bareng. Kedermawanannya itu. Ternyata ciri-ciri Haji Mabrur itu orang yang dermawan itu. Suka memberikan makanan. Di Jakarta itu mudah-mudahan di sini juga sudah mulai ya. Ada nasi Jumat berkah. Hampir semua masjid sekarang di Jakarta habis Jumatan dapat nasi kotak. Alhamdulillah saya diamanatin Ketua LD PWNU DKI Jakarta menyelenggarakan itu. Jadi setiap jam 10 bagi-bagi nasi di depan kantor PWNU DKI Jakarta. Depan kantor PC, bagi-bagi nggak Mas Harun? Belum ya. Nanti mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Dalam arti sekarang orang itu berlomba-lomba untuk memberi it'amut ta'am, untuk memberikan makan. Itu secara harfiahnya, secara pendeknya. Secara luasnya, secara maknawinya adalah bagaimana kita memberikan jalan untuk menjadi media Allah memberikan rezeki. Kasarnya ginilah. Jadi pengusaha itu loh, punya orang yang Allah berikan rezeki itu lantarannya kita. Kita punya karyawan, itu it'amut ta'am itu. Karena dengan kita buka usaha, maka kita itu menjadi orang, menjadi lantarannya Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Makanya kalau ada pengusaha muslim itu saya sangat senang sekali itu. Tapi kan jarang pengusaha muslim, ya kan? 10 besar, orang kaya di Indonesia umpama yang muslim nomor berapa itu, gak pernah nomor 1 itu dari zaman Indonesia baru mulai berdiri. Mau Purbalingga lah, 10 besar orang kaya di Purbalingga itu, wah nomor 1 Khairul. Wah udah ketahuan Islam nih karena namanya Khairul. Walhasil jadi pengusaha itu adalah luar biasa. Kenapa? Karena pengusaha itu menjadi media Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Kan kita mendapatkan rezeki kan tidak langsung tebluk turun dari langit. Zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab, ada seorang perempuan gendong anaknya sambil nangis. Anaknya datang ke Khalifah Umar, ya Amirul Mukminin, suami saya nggak mau kerja itu. Suami saya itu hanya wiridan aja di masjid, nggak mau kerja. Wiridan aja di masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak mau kerja. Datangin sama sahabat Umar itu, pukul pakai sorban. If'al al-malu la yang zilu minas sama. Kerja kamu, karena duit nggak mungkin turun dari langit, ya kan? Nah ini ciri-ciri yang Haji Mabrur ternyata yang pertama menurut Rasulullah SAW adalah it'amut ta'am. Orang yang dermawan, orang yang suka berbagi, orang yang peduli terhadap kanan kirinya. Jangan sampai kita tidak bisa tidur karena kekenyangan. Ada tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Jangan sampai kita bingung mau makan apa karena saking banyaknya pilihan. Tetangga kita juga bingung mau makan apa karena sama sekali tidak ada yang dimakan. Nah ini kan harus kita, intinya kecerdasan sosial kita itu kita keluarkan. Tumbuh, hidupkan kecerdasan sosial kita. Jadi bukan cuma kecerdasan spiritual saja, tapi kecerdasan sosial. Yang kedua, wa ifsa'us salam. Kita itu senantiasa menebarkan salam. Salam itu secara harfiah, ya kita ketemu orang mengucapkan assalamualaikum. Lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara maknawianya adalah kita jangan suka ribut, tapi kita bagaimana senantiasa mengedepankan akhlak dalam menghadapi perbedaan. Bagaimana kita senantiasa senyum dalam menghadapi perbedaan. Bukan justru yang sama dibikin beda, yang sudah beda diusik-usik agar terjadi perpecahan umpama seperti itu. Begitu juga dalam beragama. Kita sudah diajarkan bagaimana sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah itu ada di ayat, ukhuwah Islamiyah itu tahu, tapi pelaksanaannya sulit sekali.
Maka NU Nahdlatul Ulama itu bukan hanya mengedepankan ukhuwah Islamiyah, tapi harus ada pula ukhuwah watoniyah. Kenapa? Ternyata banyak yang sesama Islam itu nggak akur. Contoh Afghanistan. Afghanistan itu semuanya Muslim, nggak ada non Muslimnya, tapi ribut terus, ya kan? Iran, Libya, itu yang mayoritas. Ternyata harus ada nih ukhuwah yang bisa mengeratkan kita, yaitu apa? Ukhuwah watoniyah. Apalagi Indonesia, negara majmuk, negara yang multikultural, negara yang di dalamnya kurang lebih 17.000 suku, ada 6 agama yang diakuin, belum sekte-sekte dari agama itu, ormas-ormas dari agama itu. Maka kalau kita hanya ukhuwah Islamiyah saja, akan terjadi egois, akan terjadi sesuatu yang akan menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana pendiri bangsa ini pada saat azas tunggal Pancasila dulu, ya kan, ada yang harus ada piagam Jakarta dulu kan, semua ormas-ormas besar termasuk NU Muhammadiyah mengakui Pancasila. Jadi kita itu bernegara, beragama harus bisa membedakan mana taat kepada Allah, mana taat kepada konstitusi. Bagaimana kita mentaati Allah menggunakan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bagaimana kita mentaati pemerintah dengan menggunakan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Afsus salam, menebarkan damai itu sekarang sudah mulai redup. Halo, yang ada kan halo kan? Kalau tuh nggak halo nggak pada teguran. Gara-gara beda aliran sudah nggak saling sapa. Padahal kan afsus salam itu, wa ifsa'us salam. Bagaimana kita menebarkan perdamaian? Kalau umpama mulutnya nggak bisa ngomong assalamualaikum karena sariawan, nah minimal ya ada senyum lah kalau ketemu sama umat Islam. Wong ketemu di masjid kok diajak salaman nggak mau, piye itu, ya kan? Nah, padahal kalau kita haji dan kita hajinya mendapatkan predikat yang mabrur, yang kita kedepankan adalah bagaimana menciptakan perdamaian, baik perdamaian di lingkungan kita, yang lebih besar adalah perdamaian di dunia. Terima kasih Pak Kiai atas Pak Kiai. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, selamat bagi saudara-saudara kita yang baru selesai menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya mabrur, membawa keberkahan untuk dirinya, keluarganya, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia, dan dunia pada umumnya. Dan bagi teman-teman kita yang belum menunaikan ibadah haji, jangan putus asa. Yakinlah Allah Maha Kuasa. Yakinlah kalau kita berusaha, kita berdoa, Allah akan memberikan jalannya. Betapa banyaknya contoh-contoh orang yang pergi haji tidak pakai uang, justru malah pulang dapat uang. Betapa banyaknya orang yang pergi haji, ada yang jalan kaki, orang Pekalongan itu berjalan kaki, kemarin ada yang naik sepeda. Walhasil banyak jalan menuju Makkah dan Madinah. Selalu berdoa, selalu berusaha, optimis, husnudzon kepada Allah. Insya Allah akan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menginjakkan kakinya kedua tanah haram Makkah dan Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan wa barakatan fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.